Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan-keadaan ya yang ada di tengah-tengah kita, yang kita akan lalui di depan kita sekalipun, itu tidak ada yang seharusnya membuat kita terkejut atau menjadi asing, saudara ya. Engkau dan aku yang telah dibawa oleh Kristus ke dalam kerajaannya, engkau diberi kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Saudara bisa mengerti kebenaran karena apa, saudara? Karena saudara dikaruniai. Saudara, saya dikaruniai. Saudara, Petrus tuh nggak SMA gitu, nggak sekolah. Apalagi seperti saudara-saudara yang ada strata 1, ada strata 2, ada yang S1, S2, ada yang pegang S10, ada yang ya. Saudara, mereka berada di dalam satu apa? Karunia. Jadi ingat, apa yang dikaruniakan kepadamu, tidak ada yang dapat mengambilnya daripadamu. Wah, luar biasa itu. Ya, jadi engkau dan saya ya dibawa pada satu landasan, satu fondasi yang kokoh dan kuat. Itu kenapa Kolose 3 ayat 3 berkata engkau ya telah mati dan hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Saudara diasingkan, saudara diisolasi, saudara diisolasi. Cuman kalau saudara liar gitu ya, kalau kita liar, kita keluar dari ruang isolasi itu sendiri. Tapi sesungguhnya saudara dan saya ini dikaruniai satu keadaan. Tiba-tiba bisa berkata, ku puji namamu, ku puji namamu. Dengan hati yang bersorak, bergirang. Sekalipun saudara dan saya bukannya didukung atau ditopang oleh fasilitas yang secara manusia itu cukup, belum tentu demikian. Dan tidak banyak keadaan yang semapan itu, saudara. Tidak banyak. Menurut statistik itu hanya 3% di dunia ini, saudara. Jadi keadaannya memang sesungguhnya saudara, keadaannya itu sebenarnya secara umum secara keseluruhan tidak banyak orang yang punya daging sapi di kulkas. Mungkin saudara lebih mengerti kalau saya bilang begitu. Kalau saudara sampai punya kulkas di rumah, menurut statistik, saudara adalah 10% dari orang kaya di dunia. Kalau saudara punya uang tabungan di bank, itu saudara adalah 3% dari orang di dunia. Jadi, Alkitab itu sudah menggambarkan situasi zaman akhir. Begitu. Dan izinkan saya mau membuka, saudara, kepada kita semua bahwa sekalipun yang 3% tadi itu, saudara, mereka seperti orang kaya, saudara, di Lukas 16. Yang di dalam kesadarannya sesungguhnya sejak ada di bumi, itu sebenarnya menemukan yang namanya keletihan yang lesu dan beban yang berat, saudara. Untuk itulah Kristus datang, ya. Untuk itulah Kristus mengambil satu posisi menjadi hamba, bahkan menanggalkan segala sesuatu yang harusnya dipertahankan, ya, dan taat sampai mati. Ada sesuatu yang mati yang harus dia bawa untuk kembali menemukan naturnya yang semula. Ya. Nah,
eh, kehidupan kita tidak boleh lepas. Apapun yang kita bangun, saudara, apapun yang kita bangun, tidak boleh lepas dari satu kesadaran, ya, satu keyakinan seperti itu. Ya. Hari demi hari, keadaan demi keadaan yang kita lalui, ya, apakah itu pesta kemenangan, apakah itu keadaan terpuruk yang kemudian mencekam, saudara harus selalu larut di dalam keteguhan atau fondasi iman itu, ya, yaitu bahwa saudara dan saya dikaruniai, ya, saudara dan saya dikaruniai Bapa, ya, untuk sampai menemukan mata air, ya, itu harus selalu. Dan saudara, Yesus berkata, cawan yang kuminum ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi kalau Wahyu 2 berkata, lakukanlah lagi segala sesuatu yang semula engkau lakukan itu. Beberapa hari yang lalu saya diberikan satu penyingkapan itu, saudara. Bahwa yang dimaksudkannya adalah ketika saudara menyadari akan perjumpaan dengan dia, dan lebih dalam dari itu, saudara. Itu adalah ketika saudara dan saya sadar, ya, dan selalu masuk ke dalam yang namanya bersekutu dan bersatu dengan tubuh dan darahnya. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan akan, ada saudara yang ingat? Kematian Kristus. Akan kematian. Jadi, lakukanlah lagi seperti apa yang telah kamu lakukan semula. Setiap kali kita saat teduh pribadi, setiap kali kita punya persekutuan, ya, persekutuan itu artinya apa, saudara, ya? Persekutuan itu artinya berkumpul, ya, di dalam satu iman, satu kebenaran, satu roh. Itu persekutuan, saudara. Kalau persekutuan kumpul-kumpul rohani dengan liturgi, disertai makan-makan, salam-salaman, bukan itu yang dimaksud. Saudara, ketika datang dalam satu iman, iman apa nih maksudnya? Ya, iman apa maksudnya? Ya, iman di dalam Kristus, ya, bahwa kita sudah dikaruniakan, ya, saudara dan saya dikaruniakan. Dari sanalah kebenaran itu bertolak, saudara. Ya, dia bertolak dari iman itu, dari sesuatu yang dikaruniakan. Dan kemudian kebenaran ini tuh yang sama, saudara, itu kemudian memimpin kita kepada iman. Iman yang kemudian nanti menyelamatkan, begitu, ya. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa iman yang dikaruniakan kepada saya dan saudara oleh Bapa, ya, tidak cukup untuk membawa saya dan saudara bersatu dengan Bapa atau hidup dengan Bapa selama-lamanya. Untuk itulah kenapa Bapa memberi satu jaminan yang lain, yaitu roh Allah sendiri. Ya, diutusnya di dalam nama Yesus menjadi jaminan buat saya dan saudara. Supaya apa? Iman yang dikaruniakan oleh Bapa tadi itu juga di dalam kebenarannya memimpin saya dan saudara kepada iman. Ya, kepada iman. Iman yang apa? Iman yang terpelihara, kata Paulus. Aku telah memelihara iman. Iman itu perlu dipelihara.
Jadi Paulus bilang, aku telah sampai pada garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi iman yang terpelihara. Iman yang terpelihara itu seperti apa? Iman yang pastinya, saudara, iman yang sempurna. Itulah iman yang terpelihara. Dan iman yang sempurna ini, saudara, adalah menurut Ibrani 12 ayat 2, itu adalah yang Yesus sendiri pimpin kepadanya. Bawa kepada kepada keadaan sempurna itu. Dan keadaan itu kita dapat miliki, kita dapat punyai, saudara, itu dengan cara apa? Dengan cara, tidak ada cara lain. Hanya satu cara. Masuk di dalam pimpinan rohnya sendiri. Ya. Nah, beberapa seri, ya, hampir 20 lebih seri, saudara, kalau sudah perhatikan itu, kita diberikan satu penyingkapan, ya, akan kebenaran mengenai bagaimana Roh Kudus, ya, membawa kita untuk dikuasai, ya, oleh kebenaran, ya, dan kemudian dari hari ke hari kebenaran itu menyentuh dimensi-dimensi hidup kita, ya. Ini misalnya ada teman-teman yang merasakan, wah, rupanya akses itu penting gitu, ya. Rupanya tidak bisa kita sia-siakan akses itu. Rupanya kita bisa terputus gitu, ya. Rupanya bisa gitu. Nah, kalau kita selalu menyadari keadaan-keadaan seperti itu, maka yang paling penting adalah ketika kita bereaksi terhadap keadaan itu. Nah, kita ada di dalam kerajaan Kristus. Kita tersembunyi bersama Kristus. Kita sedang punya hak, kita sedang punya kesempatan di dalam kerajaan Kristus. Itu artinya potensi, itu artinya kapasitas yang bisa membawa kita mengalahkan dunia. Artinya apa? Artinya itu tidak mengikuti atau menuruti keinginan-keinginan yang dunia kemudian bawa ke dalam anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita, ya. Secara khusus indera kita nih, panca indera kita. Ya, mata, telinga, ya, khusus mata, telinga nih. Makanya yang melihat dan yang mendengar. Mata dan telinga, perhatikanlah mata dan telinga, karena dia yang kemudian banyak sekali membawa hal-hal yang dapat, ya, yang dapat membawa mengganggu, ya, mengganggu perjalanan perjuangan iman, saudara. Ya, mata dan telinga ini, ya. Sebaliknya, ya, mata dan telinga ini juga akan memiliki kekuatan untuk apa? Untuk membawa saudara dan saya meraih dimensi-dimensi kemuliaan yang tidak terbatas. Ya, saya perhatikan beberapa hari ini banyak yang suka nyanyi rupanya, ya, banyak yang suka menyanyi, dan itu artinya, saudara, saya mencoba menebak bahwa saudara menikmati, ya, saudara menikmati. Itu artinya apa, saudara? Mudah-mudahan itu lebih saudara nikmati daripada hal-hal yang lainnya. Jangan sampai, ya, mudah-mudahan itu saudara lebih nikmati daripada hal-hal yang lain. Karena kalau demikian, itu artinya saudara sedang mengalami pertumbuhan. Saudara sedang mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhannya itu artinya apa? Saudara sedang meninggalkan dunia. Sedang meninggalkan dunia. Saudara, kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita tidak sedang bertumbuh, saudara, kita sedang ditarik ke bawah. Tidak ada titik netral. Tidak ada titik tak bertuan. Di dalam waktu, di dalam ruang, di dalam keadaan apapun. Tidak ada keadaan tak bertuan.
Saudara kalau tidak bertumbuh ke arah Kristus, saudara dan saya sedang ditarik ke bawah. Ketika saya berkata saudara ditarik ke bawah, saya ingat Lukas 16. Orang kaya itu ketika mati, dikubur, dan kemudian dia masuk ke dalam, dan dibilang turun ke dalam kerajaan maut, Hades. Turun ke dalam kerajaan maut, Hades. Gitu. Jadi waktu saya ingat ada jurang maut, ya, ada jurang maut di mana Lucifer itu diikat, ya. Di sana ada panglima, ya, panglima malaikat gitu, ya. Ya, penghulu malaikat, ya. Di jurang itu ya di bawah, saudara, ya, nggak ada jurang di atasnya. Jadi orang kaya itu dikatakan lalu dia dikubur, mati dan dikubur, dan turun ke dalam kerajaan maut, Hades. Jadi saudara kalau tidak sedang bergerak ke arah Kristus, dan Kristus naik ke atas, gitu ya, pikirkanlah perkara di atas. Ya, ini semua metafora yang saudara bisa tarik kesimpulannya, gitu ya, pengertiannya. Kalau tidak sedang naik, kalau tidak sedang memikirkan perkara di atas, kalau tidak sedang ditarik ke arah Kristus, saudara sedang masuk ke dalam Hades. Lazarus sebaliknya. Dikatakan malaikat dari surga dikirim untuk menjemput dia, membawa dia. Ya, malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham, ke tempat nyaman, ya, ke Firdaus, ke atas. Jadi saudara, tidak ada ruang, tidak ada waktu yang tak bertuan. Apakah saudara dibangun ke arah Kristus atau sedang dijerat dan diikat ke Hades, saudara? Ya, bertuan siapakah waktumu, gitu ya, bertuan siapakah ruang batinmu. Nah, itu penting sekali. Nah, jadi saudara, kalau saya lihat saudara sibuk dengan mempersiapkan pujian, nyanyian, begitu ya, saya berpikiran positif bahwa saudara sedang bertumbuh ke arah Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pastikan bahwa pertumbuhan itu menghasilkan kualitas yang terbaik. Pastikan itu, saudara. Ya. Saudara menyanyi belum tentu penyembahan. Ya. Saudara menyanyi itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan itu bukan musik. Penyembahan itu bukan ekspresi. Penyembahan itu bukan lirik, saudara. Tapi penyembahan itu adalah ketika saudara mengenal. Ya. Penyembahan itu ketika saudara mengenal siapa yang saudara sembah. Penyembahan itu ketika saudara mengenal siapa yang saudara sembah dan kemudian memutuskan dalam hidup untuk berkata, aku tidak punya yang lain, tetapi aku mau menyerahkan seluruhnya dan membawanya seutuhnya kepadamu. Karena hidupku ini kuanggap tidak ada lagi, tetapi karena engkaulah yang membuat aku berharga, sehingga segala sesuatunya ini harus kubawa kepadamu, supaya hidupku ini memiliki harga tinggi, yaitu yang mulia. Jadi ketika kita mengenal dia, kepada siapa kita menyembah, di sanalah, ya, penyembahan itu sesungguhnya. Nah, bagaimana kita dapat, bagaimana kita ada di dalam atmosfer seperti itu, saudara? Yesus berkata, aku tidak tinggalkan engkau sendiri, ya, tetapi Roh Kudus, yaitu apa? Yaitu Parakletos. Dia adalah pendamping, ya, dia akan menghibur, dia adalah penolong, dia akan menolong,
dan dia adalah roh kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi di tengah-tengah tubuh yang fana, ya, Yesus jadi manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu bahwa ketika kita ada di sini, kita perlu dihibur. Ada air mata di mana saudara dan saya manusia biasa. Ada air mata di mana saya dan saudara perlu, ya, perlu hiburan, perlu penghibur itu. Perlu penolong, ya, perlu pertolongan, ya. Tetapi saya mau berkata kepada saudara malam hari ini, kita harus seperti Petrus, ya, yang memiliki titik balik yang luar biasa. Setelah dia penuh dengan Roh Kudus, ya. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia bukan orang terpelajar, ya. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi, ya, menguasai kehidupannya, maka Petrus bangkit dengan manusia Petrus yang baru. Apa itu artinya? Bukan hanya dihibur dan ditolong, tapi dia dikuasai oleh kebenaran. Jadi saya dan saudara harus melihat roh Allah yang hidup, Roh Kudus ini, sebagai roh kebenaran. Dia akan memimpin saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara, apapun keadaanmu, hidupmu sekarang, kebenaran itu, ya, kebenaran itu, aletheia, saudara, ya, kebenaran, sang kebenaran itu akan memberi kepada saya dan saudara petunjuk, ya, namanya Simeon, saudara, ya, petunjuk kepada saya dan saudara untuk mengalami yang namanya keadaan-keadaan yang benar atau dikaiosune. Jadi saudara, Roh Kudus ini akan memimpin saya dan saudara untuk masuk ke dalam setiap bagaimana firman itu, ya, bagaimana firman itu yang seperti yang di depannya Amanda itu, bukan kertas yang mati dengan tulisan hitam. Tapi bagaimana supaya firman itu, yang adalah kebenaran itu hidup di dalam saudara dan saya. Sehingga engkau mampu berkata, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Saudara, ketika firman, ketika roh Allah yang hidup membawa saudara dan saya, ya, hidup di dalamnya, di dalam kebenaran itu, di situ saudara bisa berkata, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Nggak perlu gitar, nggak perlu suara. Ini suara saya nggak bagus-bagus amat. Tapi hanya perlu apa? Perlu penyatuan, saudara. Perlu firman itu hidup di dalam saya dan saudara. Dan bisa berkata, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Saudara, adakah ketakutan yang membuat engkau dan saya menjadi letih, lesu, ya, putus harap? Malam hari ini, dengan setiap kebenaran itu, saudara berkata, ada roh Allah yang hidup di dalamku. Mari penuhi aku. Penuhi aku. Beri aku keberanian untuk
lewati semua ini. Sampai kujumpa muka dengan engkau. Dan tinggalkan dunia yang fana ini. Saudara hanya perlu berhasil melewati dunia ini. Saudara tidak perlu berhasil di dunia ini. Saudara mudah-mudahan menangkap yang saya maksud ya. Ya, saudara harus berhasil melewati dunia ini. Ya. Berhasil melewati dunia ini itu artinya apa, saudara? Artinya, saudara, di dalam setiap waktu dan ruang, kesempatan yang saudara punya, saudara berhasil mendeklarasikan firman itu hidup di dalam engkau. Kalau ada waktu dan ruang yang terlewati, kalau ada kesempatan hidup yang saudara lewati, dan saudara tak mampu membuat firman itu hidup, saudara kalah. Jadi kalau bangun pagi besok, ada waktu di depanmu, ada kesempatan di depanmu, katakan kepada jiwamu, hari ini, firman yang hidup itu harus mendeklarasikan kemenangannya di setiap jejak, di setiap titik, di setiap jengkal yang harus aku lewati. Aku harus menang. Ya. Untuk itulah saudara ya, ketika saya berkata-kata demikian saudara, sebenarnya Roh Kuduslah yang memimpin saya dan saudara untuk bersama-sama mengimani ya setiap kebenaran itu. Dan bisa berkata, serigala punya liang, ya, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat memberikan kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari semua menu jamuan seperti ini harus menjadi jamuan utama di dalam hidup kita. Kita tidak punya agenda yang lain. Percayalah, ketika menu ini menjadi jamuan setiap hari, menjadi makanan setiap hari, saudara akan terus diberikan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Apapun yang saudara harus hadapi. Ya. Tahukah saudara bahwa ketika taufan dan badai itu menerpa, saudara tidak bisa melihat jauh ke depan. Karena di tengah badai, di tengah taufan, pandangan kita terbatas. Itulah realitas kehidupan. Realitas yang hampir setiap hari menemani saya dan saudara. Pandangan kita terbatas. Kita tidak dapat melihat jauh ke depan. Di tengah badai dan taufan. Tetapi percayamu di dalam Kristus. Itulah iman. Dia yang sanggup melambungkan pandangan saudara ke mercusuar jauh di depan. Ya. Menjadi dasar. Sekalipun secara jasmania saudara tidak melihatnya. Tapi menjadi kekuatan saudara. Jadi ada roh Allah yang hidup, yang diam di dalam engkau. Ada roh Allah yang hidup, yang membuat firman kebenaran itu menjadi hidup di dalam engkau dan aku. Dan membawa engkau menikmatinya. Menikmati kehadirannya. Menikmati kekuatan, kekuasaan, kerajaannya. Ya. Dan itulah sukacita. Itulah damai sejahtera. Yang katanya terus mengalir. Ya. Yang firman Tuhan katakan yang digoncang, yang dipadatkan, yang tumpah keluar. Ini yang harus selalu menjadi gairah setiap hari, setiap hari. Pertemuan
arti kehadiran Tuhan, AKT, saudara ya. Itu kalau tidak salah udah pertemuan ke-80-an, saudara. Saya tidak pernah membiarkan salah satu pun lewat, saudara. Ya. Dari sana kita selalu mendapatkan satu kekuatan baru, ya. Di dalamnya kita dibangun, dan selalu saya selalu sampaikan di bawah kembali kepada lakukanlah apa yang engkau lakukan semula, katanya. Ini saudara harus punya definisinya, ya. Lakukanlah apa yang telah engkau lakukan semula. Ya. Itu dimulai dengan saudara harus ingat perjumpaanmu mula-mula dengan Kristus. Kau harus punya nostalgia. Nostalgia itu harus selalu engkau bawa, ya. Itu menjadi kekuatan, menjadi dasar, ya. Itu tidak bisa lepas, ya. Dan kemudian ketika saudara bertumbuh ke arah Kristus dari fondasi itu. Ini yang kemudian penting kita ingat setiap hari, ya. Ketika kita tumbuh ke arah Kristus, ya, setiap hari, saudara, di atas fondasi itu kita harus punya apa? Punya mindset ilahi, saudara. Ya, saya sering menyebutnya defined question, saudara, kecerdasan ilahi, ya, divine question atau kecerdasan ilahi itu adalah kemampuan saya dan saudara, ya, kemampuan saya dan saudara untuk apa? Untuk di dalam keadaan apapun di tengah dunia ini, ya, saudara mampu bertumbuh ke arah Kristus, mampu bertumbuh, ya. Kecerdasan itu, saudara, itu adalah sesuatu yang terus bertumbuh, ya. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara memiliki kecerdasan ilahi yang terus bertambah, ya, yang terus bertambah setiap hari. Jadi ketika saudara tahu bahwa masalah itu juga berkembang, iblis itu tidak tinggal diam. Saya selalu mendeteksi satu dinamika, ya, bagaimana kerajaan kegelapan, ya, di tengah-tengah kita itu bekerja. Ingat, dia mundur untuk menyerang. Dia mundur untuk menanti waktu yang tepat untuk menyerang saudara. Sehingga saya dan saudara harus selalu masuk ke dalam apa? Ke dalam pertumbuhan setiap hari. Ya. Memiliki kecerdasan yang semakin bertumbuh. Nah, tidak ada cara yang lain. Kecuali apa? Kecuali apa? Memberikan indera ini, mata dan telinga, selalu dipenuhi dengan firman. Firman itulah makanan. Ya. Yesus waktu dicobai, saudara, Yesus waktu dicobai, ya, dia katakan manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, ya, Kristus, ya, dicobai oleh iblis dan kemudian dia selalu memakai firman. Jadi firman inilah yang benar-benar harus menjadi, ya, menjadi stok, saudara, ya, stok di dalam diri kita. Kita harus selalu, ya, nah, disiplinkan diri kita setiap hari untuk apa? Untuk menerima firman ini. Setiap hari terima firman, ya. Oke, jadi hal dasar, ya, saudara, ya. Saudara dan saya dikaruniai untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadikan itu menjadi tidak pernah terlupakan dalam hidup. Dibilang lakukanlah semula apa yang telah lakukanlah hal yang semula engkau lakukan. Itu adalah mereka berkumpul bersama, mereka memecahkan roti, ya. Artinya mereka mengingat kematian Tuhan. Mengingat kematian Tuhan. Kematian Tuhan untuk hidup mereka. Artinya di sanalah iman mereka didasarkan. Ya. Selalu ingat. Ya, selalu ingat keadaan itu. Nah, karena saudara bisa bayangkan, karena
Karena darah Kristus, saudara, kemudian masuk ke dalam apa? Pelataran, saudara. Masuk ke dalam tempat kudusnya, saudara. Jadi, saudara, jangan pernah lupa pintu masuk, saudara. Jangan pernah lupa pintu masuk, ya. Hanya pencuri yang masuk lewat jendela, saudara. Itu artinya iblis, saudara. Ya, bukan cara Tuhan. Nah, ingat ya, ini bagus sekali, saudara. Jadi selalu ingat pintu. Kamu harus selalu ingat kapan hidupmu, kapan engkau ketemu Tuhanmu itu. Dan pertemuan itu mengenai apa? Mengenai apa? Ya, cinta kasihnya kepadamu, ya kematiannya telah menjadi dasar engkau boleh ditebus dan dibawa ke dalam apa? Ke dalam satu karantina. Satu karantina. Karantina ini di dalam kerajaan Kristus diisolasi, saudara ya. Saudara di sana, saudara diberi eksausia, saudara. Diberi eksausia, diberi satu hak istimewa, ya. Dan itu Allah sendiri kasih Roh Kudus jadi jaminan. Ya. Roh Kudus jadi jaminan. Di sana saudara terus berdinamika. Ini saya ulang-ulang terus, saudara. Karena sebenarnya dinamikanya ada di sini, saudara. Dinamikanya. Kalau saya ulang terus, saudara pasti akan bayangan saya, saudara pasti akan kemudian terus juga kemudian berpikir mengenai itu, ya. Ingat ya, ingat kasihnya, ingat apa? Kebaikannya dan anugerahnya selamatkanku. Terima kasih, Pak. Anugerahnya, kasihnya yang selamatkan kita. Itu selalu harus menjadi dasar untuk membangun diri kita ke arah Kristus, ya. Dan ketika kita terbangun ke arah Kristus ini, saudara, ingat bahwa kita sedang dipersiapkan, kita diberikan hak istimewa, ya. Kita diberikan Roh Kudus untuk memimpin kita ke sana. Dan bagaimana caranya? Tapi saudara ingat, ketika saudara lahir di dalam kerajaan Kristus, bayangkan ketika saudara lahir dari rahim ibu. 1 bulan pertama, saudara lucu. Orang semua bilang, iya lucu. 1 bulan pertama. 3 bulan kemudian, sudah jarang yang bilang lucu. Yang ditanyain, udah bisa omong belum? Kasih itu, bisa melihat, kok belum bisa? 6 bulan kemudian, kalau saudara, ya kalau bayi ini saudara, ya, orang tidak akan bilang lagi, lucu enggak? Sudah bisa apa? Benar? Sudah bisa apa? 1 tahun, 2 tahun. Orang tanya bukan bisa apa? Udah bisa jalan. Waktu engkau keluar dari rahim, ya, seluruh semesta menyambutmu. Ya, terutama bapak ibumu tentu saja. Jadi kalau ada orang tua yang waktu kamu lahir tidak ada di lokasi gitu ya, di lokasi kejadian ya, di tempat perkara terjadi, itu berarti nggak. Tapi saudara bayangkan ya, 1, 2, 3, 4 tahun kemudian itu berbeda cerita. Yang ditanyakan adalah, saudara sudah bisa apa? Nah, saudara kalau ada di sini yang udah umur misalnya 19, 20, itu tidak mungkin ditanyain sekolah di mana? Enggak. Ditanya pasti beda. Ya. Sudah kerja? Wah, itu pertanyaan seperti itu kadang-kadang ya. Ya, sudah kerja, ya. Apalagi kalau yang udah kepala 3 ditanya apa? Ya, begitu. Ya begitu. Ya, saya nggak tahu apa. Ya. Banyak maksudnya. Tapi artinya apa, saudara? Saya membawa saudara ke arah mana? Di dalam Kristus, Yohanes 3 berkata, memang engkau dilahirkan dari roh dan air.
Tapi setelah engkau lahir dari roh, engkau pasti ditanya, pertumbuhanmu di dalam Kristus. Bapa yang sama, seantero sorga akan bertanya, Pak Tadus, sudah bisa apa? Gitu kira-kira kan. Ini nggak apa-apa kalau Pak Tadus kan dia di samping saya ini. Jadi saya langsung tanya, ya begitu. Ya, ya. Nggak mungkin surga tanya, udah dilahirkan kembali? Nggak mungkin. Surga bilang, aku sudah tahu kau sudah lahir. Ya kan? Kami semua jadi saksi kan begitu. Tapi jangan sampai surga bilang, tapi kau sia-siakan semua. Waduh, itu ngeri itu. Aduh, itu ngeri. Itu kenapa Wahyu 3 bilang, aku akan memuntahkan. Ini saudara ya, bayangkan ya. Ya, saya berlama-lama tadi di pondasi ya, supaya jangan terkejut ya, gitu ya. Tapi di bagian terakhir ini, saudara, saya mau masuk ke area itu, ya, bahwa bayi rohani tidak diterima di surga. Oh, ya. Surga pasti sedang menanti orang-orang yang menghargai semua kemurahan, semua kasih Allah. Dan kasih Allah itu sudah diberikannya kepada dunia ini. Ya, dia memberikan rohnya yang hidup. Ya, jadi jaminan di tempat saudara di karantina, di tempat saudara diisolasi. Itu saya berani berkata isolasi dan karantina, saudara. Karena Yesus berkata, lihat, iblis jatuh dari langit. Penglihatan Rasul Yohanes, ya, yang melihat iblis, ya, dikunci di dalam lubang jurang maut, itu terkonfirmasi bahwa saudara sedang terisolasi, ya, sedang terkarantina saudara di dalam kerajaan Kristus. Ya, di dalamnya saudara dan saya harusnya, ya, harusnya dapat, ya, dengan semua eksausia kapasitas harusnya bisa kemudian bertumbuh, ya, bertumbuh. Nah, pertumbuhan ini sangat menarik, ya. Ketika teman-teman, ya, sangat bagus, ya. Saya lihat ekspresi dinamika, ya, dinamika saudara bersaksi, gitu, menceritakan bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan, gitu ya. Kemudian saudara mencoba untuk ekspresikannya lewat lirik lagu, ada yang kemudian bisa main musik, gitu ya. Itu adalah tanda-tanda, gitu ya. Itulah tanda-tanda, ya, yang menyertainya, gitu ya. Itu tanda-tanda yang menyertainya. Ya, tetapi pertumbuhan sesungguhnya itu ada di dalam apa? Di dalam manusia batinia dan di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Ya, di dalam setiap hari kita memutuskan, di dalam setiap hari kita memutuskan apa yang kita harus ambil, kita bertindak terhadap keadaan-keadaan yang kita bertemu dengannya, itu akan pasti menggeser saya dan saudara ke arah Kristus atau sedang menuju ke Hades. Apakah saudara sedang ke atas, ke Firdaus, atau sedang ke Hades? Apakah saudara sedang mereserve malaikat surga, atau sedang sedang menunggu malaikat dari kerajaan maut? Setiap hari pertumbuhan saya dan saudara tidak ada ruang kosong, tidak ada waktu tak bertuan. Waktu-waktu kita pasti adalah waktu yang selalu memiliki konsekuensi langsung.
di dalam dunia orang mati dan di dalam kekekalan. Bahkan di dalam dunia orang mati, dunia orang mati itu belum kekekalan, saudara. Ya, ketika saudara selesai, ketika tubuh jasmania saudara dan saya mati, metabolismenya berhenti, maka kita masuk ke dalam dunia orang mati. Ya, apa yang di dalam waktu dan ruang ini yang kita lakukan, itu terrefleksi langsung di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Apakah saya dan saudara ke Hades alam maut atau ke Firdaus, tempat nyaman? Dan yang lebih serius daripada itu adalah ketika Kristus menyerahkan kerajaan kepada Bapaknya, maka kekekalan itu akan dimulai, saudara. Ya, berapa? 2 Korintus 24 ya. 1 Korintus 24 ya. Berkata, kalau tiba kesudahannya, saudara. Kalau tiba kesudahannya, ya. Iya, Kristus itu menyerahkan kerajaan kepada Bapaknya. Maka, saudara, di sanalah kekekalan itu akan dimulai. Apakah saudara dan saya ada di dalam kerajaan Bapa yang kekal atau ada di dalam lautan api, ya, yang mengalami kehinaan kekal? Nah, saudara, rohnya yang kudus ada di tengah saya dan saudara, memberikan kepada kita kepastian akan pengharapan, ya, kepastian akan pengharapan. Nah, kita sudah belajar bersama-sama, ya, bagaimana roh Allah yang hidup itu memenuhi hidup kita. Itu artinya apa? Dia memperlengkapi kita setiap hari. Ya. Saudara, tahukah perlengkapan itu apa? Pasti ada yang ingat di sini. Apa perlengkapan? Dekat dengan kebenaran. Ya, ada beberapa ya. Siapa yang hafal? Ayatnya di mana tuh? Efesus 6 ayat 12. Ada yang bisa baca Efesus 6 mulai dari perlengkapan rohani ayat 10 sampai 20. Bentar. Ya, mulai dari ayat 10. Ayat 11, mulai dari ayat 11. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, saudara ya, setiap hari ya kita harus memakai perlengkapan rohani. Dan kalau saudara lihat ya, 3 ayat pertama bertahan. Ya, bertahan ya. Jadi iblis masih berusaha untuk merebut saya dan saudara dari dalam ruang karantina atau isolasi. Kapan itu terjadi? Saudara tahu jawabannya ya. Kapan itu terjadi? Ketika apa, saudara? Ketika kita menolak untuk diperlengkapi oleh Roh Allah yang hidup. Ketika kita dimeterai, dibawa ke dalam kerajaan Kristus. Dimeterai. Dan di dalam kerajaan Kristus, saudara dan saya dibaptis dalam penguasaan Roh Kudus. Ada orang yang merespon ya dengan cara apa, saudara? Dia haus kebenaran. Dia cari kebenaran. Dia beli Alkitab baru. Dia baca tiap hari. Ya. Semua profilnya jadi Alkitab. Itu. Ya. Saya lihat nih teman-teman sharing ayat tiap hari. Tapi ada yang menolak, saudara. Ya. Mulai dengan dia memadamkan roh, saudara. Ya. Dia mau dikuasai, dia padamkan. Caranya apa, saudara? Caranya apa? Caranya dia tidak mendengarkan perkataan roh. Roh nggak bicara dengan saya, Pak. Misalnya begitu ya. Roh nggak bicara. Padahal Yesus bilang, Roh Kudus itu tidak bicara dari dirinya sendiri. Terus saudara bilang, roh sedang nggak berbicara. Memang nggak berbicara dari dirinya sendiri. Ya, Yohanes berapa? 16:13. Dia nggak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi dari setiap kebenaran. Ini menarik kan? Gitu. Jadi realitasnya apa? Bagaimana seseorang itu menolak Roh Kudus? Menolak kebenaran. Lebih realnya lagi, saudara, menolak membaca Alkitab. Ya. Jadi, saudara kalau mau tahu saudara itu sedang menuruti keinginan roh untuk ditenggelamkan dalam penguasaan roh, itu artinya dibaptis, maka saudara haus akan kebenaran, selalu rindu untuk baca kebenaran. Semakin, nah, ada yang menarik nih, ada orang yang membaca, Pak, saya baca 4 pasal, 5 pasal, tapi baca, ada tuh ya WA baca Alkitab, kejar-kejarannya baca. Tapi saudara ada nggak? Pasti banyak ya. Yang baca itu terus pengen tahu gitu. Pengen tahu ini gimana sih gitu. Ini gimana? Itu kayak nyobain ini, saudara. Nyobain sambal. Saudara tahu sambal itu manis, saudara ya? Oh, pedas ya, pedas ya. Dicoba pedas. Dia minum. Tapi tambah. Sambalnya tambah. Itu kayak gitu, saudara. Ya, ada ini teman-teman sering makan rujak tuh, pedas. Tapi ambil. Sampai yang lain nggak kebagian. Tapi ambil terus. Itu sudah. Baca Alkitab, buka. Sampai Alkitabnya, saudara ya. Wah, lecek, saudara. Ya, jadi kalau ketemu orang yang Alkitabnya kelihatan baru, saudara, tahu ya. Ya. Kelihatan baru, kalau memang baru beneran nggak apa-apa ya. Tapi sudah 5 tahun masih kelihatan baru. Aduh, itu iblis. Itu di pesta di ruang sebelah, ya. Gitu, saudara. Itu yang menjadi ini. Itu yang menjadi realitasnya, saudara. Ya. Kita itu pengen tuh. Sampai saudara, kalau saudara benar-benar ini ya, pakai sabda tuh. Sabda, lihat bahasa aslinya apa. Menggairahkan, saudara. Itu dia mulai hidup tuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara diperlengkapi. Kalau saudara lihat kata pertama muncul setelah pencobaan-pencobaan tadi, iblis mencoba ya, itu adalah kebenaran. Ya, dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Ya, saudara ya.
berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran di situ sudah aletheia. Itu artinya apa? Firman yang hidup itu sendiri. Ya. Jadi setiap saat ya kita ini bergerak maju. Ya, hari ini ya. Saudara boleh hafal lagu-lagu, boleh menyanyi setiap Rabu dan Jumat. Tapi mohon maaf kalau nggak baca Alkitab, tidak sedang bertumbuh. Nggak bisa, saudara. Justru sebaliknya. Ketika saudara baca Alkitab, terus kemudian saudara menemukan lirik lagu, ya, dan saudara terkonfirmasi dengan lirik bahwa itu adalah kebenaran. Itulah the truly worship. Itu adalah penyembahan yang sesungguhnya, yang sejati. Yaitu setiap penyembahan yang didasarkan pada pengenalan akan Dia. Akan Dia itu maksudnya apa? Akan kebenaran, akan aletheia. Itu akan kebenaran. Saking saudara tahu kebenaran, kemudian muncul di lagu. Ya. Itulah penyembahan yang sejati, yang sesungguhnya. Yaitu ketika saudara mendapati kebenaran di dalam lirik lagu. Dan kemudian, karena kebenaran itu kan pada mulanya pasti saudara makan jadi makanan rohani. Kan? Dengar firman. Firman itu dipimpin oleh Roh itu sendiri masuk di dalam jiwa saudara. Jadi rema. Jadi rema. Nah, menarik nih ya. Sebenarnya menyanyi ya, memuji, menyanyi memuji itu adalah salah satu langkah awal saudara untuk menjadikan firman itu menjadi rema dalam hidup. Itu bisa tuh. Itu langkah awal ya. Ya, makanya ada lagu itu ya. Mestinya tak lagi ku ingini ya, apapun juga. Kan ngomong mestinya tak, berarti masih ingini ya. Makanya dia bilang mestinya tak lagi ku ingini gitu. Jadi dia menemukan sesuatu ya, kebenaran, sehingga dia bisa berkata mestinya tak lagi ku ingini apapun juga ya. Keinginan Bapa segalanya bagiku ya. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Wah, saudara, itu tidak mudah kan? Pasti bertumbuh. Saudara tahu nggak? Waktuku kecil, gimana? Saudara dilarang, jangan makan permen ya, ntar sakit gigi. Ada nih saudara, sampai umur 50 masih isap permen. Dia ingat sih sebenarnya tuh. Nah, maksud saya begini. Pertumbuhan kita terus berlangsung gitu. Terus berlangsung. Jadi firman itu terus mendandani ya, menghiasi jiwa kita. Dia terus-menerus mendandani, menghiasi jiwa kita. Firman itu, ya. Firman itu terus dia membangun dalam dua arah kan. Saudara pernah tahu ya, bahwa ketika kebenaran itu ya, setiap hari kita dengar, kita buka Alkitab, kita senang dengan firman Tuhan, kita cari firman Tuhan itu, saudara. Ini ya, kita cari. Yang terjadi ada yang menarik, saudara. Setelah cari, orang berkata sesuatu mengenai ketidakpastian akan hari esok. Saudara nggak terlalu terpengaruh loh. Saudara bisa memiliki dimensi lain begitu, yang membuat saudara tuh tenang, gitu, ya. Ada keadaan batin yang membuat saudara tenang. Ketika ada sesuatu nih, sesuatu yang mungkin secara normal orang memprosit ya, orang mengusahakannya. Ketika saudara duduk tenang dan kemudian disuguhi dengan firman, saudara menikmati firman itu, saudara menjadi lega.
Saudara menjadi lega. Dan akhirnya saudara bilang, ya sudahlah, saudara membiarkan itu lewat gitu. Saudara nggak kemudian terlalu uh, terlalu terikat dengan suasana itu. Misalnya nih ya, saya senang tuh siapa kemarin ya, Amanda ya, gitu ya. Itu hebat itu. Itu salah satu ya teman-teman, kalau kita sharing di sini Amanda ya, dia mendengar sesuatu yang tidak enak gitu, tidak melukai batinnya. Tapi karena kebenaran, saya yakin begitu. Karena sukacitanya akan kebenaran tuh, kemudian dia biarkan itu berlalu. Itu tidak menguasai keadaan batinnya tadi. Itu luar biasa. Itu tidak sederhana tuh, saudara. Itu prestasi, saudara. Ya, itu prestasi begitu yang kemudian merasuk di jiwa tuh. Ya, kita dapat mengatakan itu tidak penting. Ada hal yang lebih penting gitu di dalam perjalanan pertumbuhan saya gitu. Ya, karena di sini kau beri kelegaan. Itu bagus banget tuh lagu itu tadi. Boleh nggak dinyanyiin sekarang ya? Bagus tuh. Ambil dong gitarnya. Di sini kau beri kelegaan. Mana gitarnya? Amanda maksudnya. Oke, coba siapkan ya. Saudara, ya. Kita dapat melewati situasi khusus gitu ya dalam hidup itu luar biasa itu. Itu adalah prestasi. Itu adalah nilai tinggi, saudara. Ya, pernah saya jelaskan di sini ya. Berharga di mata Tuhan, ya, yakar atau bernilai tinggi di hadapan Tuhan, itu sama kata-katanya dengan mulia di hadapan Tuhan, kematian orang yang dikasihinya, saudara. Harganya tinggi gitu. Kenapa sampai dibilang berharga orang yang dikasihinya ini? Ya, itu artinya siapa sih yang dikasihi Tuhan, saudara? Siapa yang kira-kira dikasihi Tuhan? Anak Tuhan ya. Benar ya? Yang dikasihi Tuhan itu anak Tuhan. Apakah Tuhan mengasihi Nepios? Enak ngomong gitu sekarang. Oh, apakah Tuhan mengasihi Notos? Nah, ini penting ya. Ini penting ya. Jangankan Notos, Pak. Jangankan Notos. Bahkan Allah mengasihi seluruh dunia ini. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik, saudara ya. Jadi, Allah mengasihi seluruh dunia ini. Gitu. Sama seperti kalau saya ngomong di sini, saudara ya, saya bilang gini, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Nggak sama semuanya, walaupun saya ngomong begini, saudara. Nggak sama. Saya bisa membuat ya metafora seperti itu ya, saudara bisa. Allah mengasihi seluruh dunia. Tetapi saudara, yang berharga di mata dia itu adalah orang yang dikasih sebagai anak. Tapi anak di sini itu adalah orang yang berharga atau yang bernilai tinggi atau yang mulia atau yang dimuliakan ini, saudara. Itu adalah yang teknon, saudara. Jadi kata-kata ini kalau di dalam zaman anugerah sekarang, itu kita bisa ganti, saudara. Dimuliakanlah ya di mata Tuhan, ya, teknonnya. Gitu kira-kira, saudara. Ya, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Dimuliakan di hadapan Tuhan orang-orang yang menjadi anak-anak Allah, yang apa, saudara? Yang sampai pada
iman yang sempurna. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan, harus ada pertumbuhan. Nah, dalam hari-hari ke depan ini kita akan selalu masuk ke dalam situ ya. Satu bagian yang lain saya akan bahas mengenai bagaimana pembaharuan roh. Tapi yang saya cerita ini adalah pembaharuan jiwa, saudara. Ya, pikiran dan perasaan. Ini bicara mengenai psuke, saudara, namanya psuke ya, itu jiwa, saudara. Ya, jiwa kita. Ya, bagaimana pikiran, perasaan kita yang apa? Yang sehari dari hari ke hari dia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Artinya apa? Lepas, tanggalkan beban-beban. Jangan ada beban di hatimu. Ya, jangan biarkan tersinggung, sakit hati, diam di dalam hatimu, apalagi mengendap. Nanti jadi apa itu? Ya kan? Jangan biarkan. Setiap firman itu akan membawa engkau ke dalam apa? Kemerdekaan. Ya, yang sesungguhnya, lepas dari semua apa yang dunia skenariokan untuk saudara. Dan saudara tahu, di belakang dunia ada siapa? Si kunyuk, saudara, ya. Itu, saudara, ya. Ya, tadi disebut ya, penguasa, pemerintah, penghulu roh-roh jahat. Lucifernya udah nggak ada. Lucifer sudah sedang di jurang maut, saudara. Tetapi antek-anteknya, saudara, ya, yaitu binatang yang keluar dari laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, yaitu antikris, nabi palsu, saudara, yaitu kota besar Babel itu, saudara, pemerintah, penghulu, penguasa dan roh jahat itu, saudara, ada di belakang dunia, saudara, ada di belakang dunia. Jangan saudara terbelenggu dengan mereka, ya, jangan. Nah, firmanlah, kebenaranlah. Roh Kudus menuntun kita ke dalam kebenaran, menolong kita. Ada sesuatu yang kita tidak dapat. Saudara, kalau disakiti, pasti tidak mudah untuk kemudian tiba-tiba memaafkan. Tapi roh Allah yang hidup itu di dalammu, ya, itu memberi penghiburan, ya, dan berkata, engkau lebih berharga dari semuanya. Ya, di matanya engkau unik. Dunia tidak bisa. Dunia tak bisa apa? Menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara ya, dunia tak bisa menjauhkanku. Gini saudara, dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa. Dan caranya satu. The truth, kebenaran. Baca Alkitab, senangi Alkitab. Praktekkan dia firman itu, ya. Dia membawa saudara kepada kemerdekaan sesungguhnya, ya. Jangan biarkan ruang hatimu diisi oleh semua hal-hal yang diskenariokan dunia, apalagi, ya, apalagi kerajaan penguasa angkasa yang ada di belakang dunia. Jangan biarkan. Firman itu akan terus setiap hari, baca tiap hari, ya. Dan kemudian ketemu nih ya, misalnya ketemu kasus dalam hidup saudara ya, ketemu ya, kita ketika tinggal bersama ya, pasti ada gesekan. Saudara tahu ayat Alkitab berkata, musuh orang adalah seisi rumahnya. Pasti Pak Niki bilang betul sekali itu Pak. Sama Pak. Sama. Ya. Musuh orang adalah seisi. Dan saudara tahu nggak kenapa itu? Bukan karena orang yang di dalam rumah juga. Jangan sampai langsung, ya betul tuh. Betul Pak, adik saya. Bukan. Jangan begitu hati iblis. Bukan. Yang dimaksudkannya adalah, memang iblis tahu. Ya. Dia bolos. Ini. Ya. Jadi, di roh jahat ini tahu tuh. Ya. Orang terdekat di mana saudara buat hubungan, itulah cara terdekat iblis masuk dan kemudian menembus pertahanan saudara. Makanya cara terbaik adalah memiliki jembatan langsung hubungan dengan Bapa di surga. Jadi ketika engkau diserang dari mana-mana, dari dunia ini,
kau punya jembatan, langsung berlari datang kepada dia. Datang pada Yesus. Dia akan apa? Ganti segala duka menjadi suka. Sangat kebayang, nggak luar biasa, saudara. Saudara dalam duka, datang pada Yesus, dia ganti duka jadi sukacita. Datanglah. Wah, ini bagus juga. Datang pada Yesus. Serahkanlah. Oh, enggak maksudnya. Datang gitu maksudnya. Datanglah pada dia gitu. Jadi ketika nih serangan nih datang pada dia gitu. Jadi kita datang kalau kita punya hubungan kan. Nih. Nah, saudara, kalau tidak punya hubungan ini, pada saat masalah datang tuh kita pasti kiri kanan gitu. Lihat kiri kanan. Saudara tahu nggak kalau saudara lihat kiri kanan gitu? Saudara, iblis di ruang sana, mana ya? Iblis di ruang sana itu langsung pasang ini, saudara. Pasang selamat datang. Ya, kami menjemputmu. Itu, saudara, ingat ya. Dalam dunia tuh begitu. Dia bilang apa? Dia seperti singa berkeliling. Tunggu dia, saudara. Saudara tahu, seperti singa mengaum-ngaum. Pernah dengar singa mengaum-ngaum? Mana ada? Dia singanya sedang terpenjara. Saudara bisa dapat ya, bisa nangkap ya. Jadi dia mengaum-ngaum karena sebenarnya dia tidak bisa menerkam saudara secara langsung. Kalau bisa nggak perlu mengaum-ngaum, dia menyantap. Dia mengaum. Jadi paling berbahaya, saudara, saya dan saudara ini sedang tidak punya hubungan langsung dengan Bapa. Dan ketika masalah datang, saudara lihat kiri, lihat kanan. Saudara pernah dijemput di bandara? Ada kertas begini. Selamat datang Ibu Naomi. Ibu Naomi langsung jalan ke sana. Padahal itu si kunyuk yang nunggu sana. Yang sesungguhnya sadar tidak sadar, saudara, dalam kehidupan kita itu terjebak kita. Makanya Yesus bilang berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ya. Waduh, dia berjaga-jagalah. Aduh, si iblis katanya. Dan waduh, saudara, dia enggak. Saudara pernah lihat itu ada warna hitam ya, pakai tongkat gitu, pedang gitu? Enggak. Enggak. Enggak juga botak gitu? Enggak. Dia mode kekinian, pakaian putih, senyum, pasang ini, selamat datang, menjemput. Kayak itu. Saudara, ketika saudara semakin dipenuhi atau diperlengkapi oleh Roh Allah yang hidup, seperti saya bilang kemarin, saudara akan masuk ke dalam apa? Pembaharuan. Nah, roh saudara itu semakin diubah oleh Roh Kudus untuk seirama dengan Dia. Semakin seirama roh saudara dengan Roh Allah yang hidup, saudara semakin peka. Pekanya itu naik, saudara. Semakin saudara dipimpin oleh roh, semakin saudara berjalan dalam roh, semakin seirama nih roh kita dengan Roh Allah yang hidup. Yang muncul adalah saudara semakin peka. Ketika dia bilang selamat datang Bu Naomi, saudara bilang bukan Naomi gue tuh, bukan. Ibu tahu ini bukan. Nggak gondrong, misalnya gitu ya, misalnya. Enggak. Nah, itu seperti itu, saudara. Saudara peka gitu. Ini contoh ya di saya ya, saudara. Tawaran, saudara. Telepon, saudara datang, telepon. Pak, Bapak, kami tidak punya kandidat lain. Hanya Bapak nih kandidat. Begitu. Waduh, itu kalau begitu tuh apa ya, kepala ya yang besar jadi semakin besar kan. Ini kandidat lain. Kita pikir, waduh, doa saya terjawab. Saudara, kalau tidak peka, waktu itu roh saya bilang begini,
waktu untuk aku gimana? Langsung terjawab. Dan saya bilang, gimana cara menolaknya ya? Jadi tahu persis gitu. Tahu persis, oh iya, seolah-olah ini oke gitu ya. Waktu itu saudara saya ditawarin jadi regional director ya, regional director untuk Asia Pasifik, saudara. Dan itu roh itu bicara bagaimana dengan waktu untuk saya. Jadi kita terasa. Nah, saudara, semakin saudara seirama, saudara akan semakin peka ya melihat panggilan, ya tergantung kapasitas kita ya, kita dipanggil Tuhan untuk apa ya. Nah, saudara, ketika saudara ingat ya, apa indikator, apa yang jadi tanda di sepanjang perjalanan ini supaya kita tahu bahwa kita sedang di dalam pertumbuhan ke arah Kristus? Apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang menjadi indikatornya? Apa yang menjadi tandanya? Fokus saya ke arah Kristus. Ya, apa yang menjadi suasana batin saudara? Bahwa saudara sedang fokus pada Kristus atau saudara sedang bertumbuh ke arah Kristus? Iman kepercayaan kita, Pak. Mulai suka membaca firman dan merenungkan. Iya, apa yang menjadi suasana batin Bapak ketika iman kepada Kristus? Tapi kan saya nggak bisa, Bapak kan nggak bisa rasa iman itu. Apa yang terasa, Pak? Ada gairah itu, ada gairah. Ada gairah di sumur Tuhan. Kutemukan kelegaan, saudara. Ingat itu. Dimanapun perjalanan yang saudara sedang tuju ini, saudara pasti selalu ketemu yang namanya anapauso, kelegaan. Di titik pertumbuhan manapun. Ketika itu hilang, saudara sedang jauh dari sumur Tuhan. Saudara sedang terdistrak atau saudara sedang agak jauh dari jalan utama. Pemimpin rohani saya 30 tahun yang lalu bilang ke saya begini. Saya dalam keadaan chaos. Satu kejadian. Saya telepon dia. Dia sangat bijaksana dan dia bilang begini. Cek hubunganmu dengan Tuhan. Jadi dia nggak kemana-mana, dia cek hubunganmu dengan Tuhan. Di situ saya tarik seluruh keadaan, saudara, terus datang dan bilang, where are you God? Gitu ya, di mana kau? Gitu. Dan ketika saya sampai di situ, saya ketemu, saudara, yang namanya kelegaan. Dan setelah ketemu kelegaan itu, semua yang lain tidak terlalu menjadi kekhawatiran, apalagi menakutkan. Akhirnya pikiran itu bisa kemudian disusun dan kemudian mencoba untuk apa, saudara? Saudara, ada satu kata, ketika saudara menemukan kelegaan dalam perjalanan itu, saudara, ingat satu kata. Saudara akan selalu diberi yang namanya kekuatan untuk menanggung segala keadaan. Jadi ketika kita berada di dalam kelegaan itu, maka kita pasti diberi kekuatan untuk menanggung masalah itu. Ya, dan kekuatan itu dimensinya banyak ya, gitu, ya, banyak. Nah, saudara, firman Tuhan malam hari ini, ya, saya coba berkeliling di bagian luar begitu ya, menyentuh titik-titik tertentu gitu ya. Dan dari awal tadi, sejak awal kita bicara kita ini dikaruniai ya. Sampai akhirnya saya bicara mengenai saudara jadi peka. Ya.
Saudara jadi peka melihat mana yang membawa saudara dan saya kepada pertumbuhan ke arah Kristus, saudara. Ya, semakin saudara dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran, maka semakin hari irama saya dan saudara jauh dari apa yang dunia mau. Saudara dibawa kepada apa yang menjadi keinginan Bapa, segalanya bagiku. Selalu dibawa ke situ. Keinginan Bapa, segalanya bagiku. Ya. Dan ketika saudara bilang keinginan Bapa segalanya bagiku, itu yang namanya kelegaan itu mengambil bagian dalam diri. Jadi dia punya dimensi yang seirama. Seirama. Semakin saudara demikian, saudara peka banget. Ya, itulah kenapa Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya, katanya, engkau dapat membedakan. Memiliki kepekaan. Jadi dengan transformasi, dengan pembaharuan tanpa batas dalam dirimu, maka apa, saudara? Saudara akan semakin peka. Peka, memiliki sensitivitas yang tinggi, semakin tinggi, saudara. Untuk membedakan, ya, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu yang menjadi, ya, itu yang akan kelihatan di dalam perjalanan saudara, ya. Baik dan berkenan dan yang sempurna. Saudara bisa bedakan, saudara, ya. Dan ingat, saudara, ya, Yesus berkata, karena itu sempurnalah seperti hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ya.